Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kanari Putri dari kelas B, nomor urut 04 dan NIM 14106260069. Saya akan mempresentasikan tugas mini skripsi metode penelitian komunikasi terapan yang berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok Zafira Fira terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa angkatan 2020 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada bab 1 membahas mengenai pendahuluan, di mana 1.1 mengenai latar belakang permasalahan yang setiap tahunnya pengguna internet dan juga media sosial di dunia ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh oleh We Are Social dan Hootsuite pada Oktober 2022, tercatat bahwa pengguna internet di dunia telah mencapai 5,7 miliar orang atau sebesar 63,45% dari populasi manusia di dunia sebanyak 7,99 miliar orang. Pada Oktober 2021, tercatat terdapat sebanyak 4,88 miliar orang yang menggunakan internet, sehingga terdapat peningkatan sebesar 3,89% selama 1 tahun. Menurut data yang dipaparkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2022, terdapat sebanyak 77,02% atau 210 juta dari 282 juta jiwa yang aktif menggunakan internet di Indonesia. Lalu dengan adanya peningkatan dan penggunaan internet dan media sosial secara global, maka semakin banyak pula aplikasi-aplikasi yang diciptakan sebagai media untuk memperoleh informasi dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu aplikasi tersebut adalah TikTok. TikTok merupakan sebuah platform media sosial buatan Tiongkok, Cina di bawah perusahaan ByteDance yang digunakan untuk memperoleh konten video dengan durasi pendek selama 15 hingga 180 detik yang dilengkapi dengan fitur filter, teks, stitch video, musik, dan lain-lain. Lalu pada bulan April 2022, Indonesia termasuk ke dalam pengguna aktif aplikasi TikTok kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Tercatat terdapat sebanyak 9,99,1 juta orang Indonesia aktif menggunakan TikTok selama 2,1 jam per bulan. Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa TikTok termasuk ke dalam media sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi dan juga sarana pemasaran yang efektif karena memiliki beberapa faktor pendukung seperti kemudahan dalam penggunaan aplikasinya, jangkauan interaksi yang luas, dan juga jumlah pengguna yang sangat banyak dari segala jenis kalangan dan usia. Lalu pada 1.2 membahas mengenai perumusan masalah. Perumusan penelitian, yaitu apakah terdapat pengaruh media sosial TikTok Zafira Fira terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa angkatan 2020 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. 1.3 membahas mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok Zafira Fira terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa angkatan 2020 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu pada poin 1.4 membahas mengenai manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat praktis, untuk manfaat akademis, secara akademis, penelitian ini memiliki manfaat, yaitu untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu komunikasi, khususnya mengenai media baru, media sosial, dan perilaku konsumtif. Lalu untuk manfaat praktis, secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat untuk praktisi ilmu komunikasi, khususnya mengenai media dan juga perilaku konsumtif. Lalu bab kedua, itu membahas mengenai landasan teori, yang dimana pada poin 2.1 membahas mengenai penelitian sebelumnya. Di sini terdapat 10 penelitian terdahulu yang membahas mengenai media sosial TikTok dan juga perilaku konsumtif. Lalu pada bab 3 membahas mengenai metode penelitian, di poin 3.1 membahas pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dalam
penelitian ini adalah positivis atau post-positivis atau ilmu empiris yang berlaku untuk penelitian kuantitatif. Permasalahan dalam positivis merefleksikan keperluan untuk mengenali dan juga memberikan penilaian kepada penyebab yang memberikan pengaruh terhadap hasil. Dalam pendekatan positivis, penelitian dimulai melalui teori, pengumpulan data, dan juga membuat perbaikan atau tes tambahan. Terdapat 4 pandangan dalam pendekatan positivis, diantaranya yaitu determinasi, reduksionisme, observasi, dan juga pengukuran empiris, serta verifikasi teori. Lalu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu sendiri adalah sebuah pendekatan yang merepresentasikan sesuatu melalui numerik dan juga bertujuan untuk mengerucutkan sebuah data dalam menyusun variabel. Kuantitatif adalah sebuah pendekatan penelitian dengan menggunakan angka-angka atau numerik yang dikumpulkan melalui pertanyaan yang terstruktur. Nah, jenis penelitian kuantitatif adalah kausal komparatif yang merupakan kondisi di mana peneliti melakukan perbandingan dua atau lebih variabel. Terdapat 3 desain penelitian alternatif yaitu eksperimental, non-eksperimental atau survei dan juga longitudinal. Lalu di poin 3.2 membahas mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sekaran dan Bogi, penelitian deskriptif digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami karakteristik suatu kelompok dalam kondisi tertentu, berpikir secara sistematis dalam aspek-aspek dan juga kondisi tertentu, menciptakan ide dan atau gagasan untuk penelitian selanjutnya, dan juga membantu peneliti dalam menyimpulkan keputusan yang sederhana. Lalu pada 3.3 membahas mengenai unit analisis dan unit observasi, di mana unit analisis dalam penelitian ini mengacu kepada jenis unit yang akan digunakan ketika mengukur konsep dan juga variabel. Dalam satuan ilmu sosial, unit analisis berupa individu, kelompok, sebuah komunitas, organisasi, institusi, dan juga masyarakat. Dalam penelitian ini juga, unit analisis yang dipilih adalah mahasiswa angkatan 2020 di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu di poin 3.3.2 membahas mengenai unit observasi, yang dimana dalam penelitian ini unit observasinya adalah media sosial TikTok dari Zafirah Fira. Di 3.4 membahas mengenai ukuran sampel, populasi, dan juga sampel. Untuk ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lawin, maka diperoleh hasil sampel yang digunakan adalah sebanyak 68 responden yang merupakan mahasiswa program sebanyak 65 responden yang merupakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Lalu untuk populasi, pada umumnya populasi yang diperlukan dalam penelitian adalah sejumlah orang atau kelompok yang ingin diteliti. Sedangkan menurut Sekaran dan juga Bogi pada tahun 2016, populasi mengarah kepada kelompok manusia, peristiwa, atau hal-hal menarik lainnya yang ingin diteliti oleh sang peneliti. Populasi adalah gabungan dari segala elemen yang dijadikan pusat perhatian. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 79 orang. Lalu untuk sampel dalam penelitian ini adalah sebagian kecil dari populasi yang memiliki peranan penting karena dapat mempermudah dan juga dalam pengambilan kesimpulan untuk semua data yang terdapat di populasi. Lalu untuk hipotesis riset, dinyatakan bahwa HA terdapat pengaruh media sosial TikTok Zafirah Fira terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa angkatan 2020 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan HO tidak dapat pengaruh media sosial TikTok Zafirah Fira terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa angkatan 2020 Prodi Ilmu Komunikasi UINJ. Lalu di poin 3.6 membahas mengenai hipotesis statistik yang mana HA diterima apabila terdapat pengaruh media sosial TikTok Zafirah Fira terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa angkatan 2020 Prodi Ilmu Komunikasi UINJ, dan juga ditolak apabila tidak terdapat pengaruh media sosial TikTok Zafirah Fira terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa angkatan 2020 Prodi Ilmu Komunikasi UINJ. Lalu untuk populasi sampel sebelumnya sudah dibahas. Lalu selanjutnya adalah teknik penarikan sampel.
Metode penarikan sampel terbagi menjadi dua, yaitu random atau probability sampling dan juga non-random atau non-probability sampling. Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan random atau probability sampling. Dalam penarikan sampel seperti ini tidak dilakukan secara subjektif dan acak sehingga semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Lalu di sini ada validitas dan reliabilitas yang sudah diuji. Lalu untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuesioner. Lalu di sini ada metode analisis data, yaitu ada data univariat, bivariat, dan juga definisi operasionalisasi, yaitu ada media sosial dan juga perilaku konsumtif. Dan ini adalah tabel operasionalisasi konsep yang telah saya buat. Lalu untuk keterbatasan dan kelemahan penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna. Tentunya dalam proses pendataan terdapat kemungkinan responden yang tidak menjawab sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dialami. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan pemahaman dan juga tanggapan yang berbeda dari setiap responden. Lalu untuk kelemahannya, sampai pada penelitian ini berjumlah 68 responden yang mungkin belum mewakili secara utuh mahasiswa program studi ilmu komunikasi UINJ. Lalu untuk bab 4 membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan melalui uji determinasi, uji F, uji T, dan juga pembahasan. Lalu untuk bab 5, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X media sosial TikTok Zafira-Fira memiliki pengaruh terhadap variabel Y perilaku konsumtif pada mahasiswa angkatan 2020 Prodi Ilmu Komunikasi UINJ dengan tingkat pengaruh sebesar 20,5%. Lalu untuk sarannya, yang pertama berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y yang tentunya terdapat faktor-faktor lainnya yang memengaruhi variabel perilaku konsumtif pada mahasiswa angkatan 2020 Prodi Ilmu Komunikasi UINJ. Oleh sebab itu, para peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari tahu dan juga memperhatikan faktor-faktor lain yang tidak ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Dan juga yang kedua, mahasiswa diharapkan agar dapat lebih bijak dalam bermedia sosial sehingga tidak menciptakan perilaku konsumtif yang berlebihan. Baik, sekian presentasi saya mengenai mini skripsi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.